Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita, guru bidang studi matematika di SMK Negeri 1 Birun. Sekarang saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Unsia. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita awali ini pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan berdoa dulu. Sebelum kita mulai, kita absensi dulu. Hadir semua hari ini? Ada 2 orang. Siapa aja? Muhammad Rafi sama Lutera Humaida. Apa keterangannya? Sakit. Dua-duanya sakit. Ya. Sebelum kita mulai ke materi kita ini dulu ke materi awal yang udah kita pelajari kemarin. Kita kemarin sudah belajar perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Masih ingatkah kalian sama dengan rumus-rumus perbandingan trigonometri siku-siku kemarin? Masih apa aja rumusnya? Ada berapa kemarin rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Apa ada ya? Rumusnya apa aja? Sin, cos, tan, dan kebalikannya. Masih ingat apa rumusnya? Sisi depan per sisi miring. Ya. Kalau rumus cos? Sisi samping per sisi miring. Ada lagi yang lain? Masih ingat? Rumus tan, depan per samping. Rumus tannya kan besar kan? Nah, jadi itu rumus yang udah kalian dapatkan di materi pelajarannya, harus bisa dikuasai supaya kita bisa menggunakan ke materi kita selanjutnya. Sebelum kita lanjut materi, kita jawab dulu soal kuisis untuk materi prasyarat. Silahkan masuk ke aplikasi kuisisnya. Diisi kodenya di ini. Kalau udah masuk semua, biar kita mulai. Silahkan. Udah ya? Siapa nih yang nomor 1? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Udah. Jadi materi kita pada hari ini adalah materi trigonometri pada sudut istimewa. Lanjutan dari materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada rumus sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Jadi ada 6 rumus. Untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning.
nanti kita ada permasalahan, misalkan permasalahan, kemudian kalian nanti diskusikan permasalahan tersebut dalam kelompok, nanti kita bagikan RKPD, kemudian ada presentasi ke depan. Setelah presentasi nanti ada tes formatif, jadi tes uji pengetahuan masing-masing, dan ada nilai sikap yang dinilai. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik diharapkan dapat memilih dan menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah konseptual dengan tepat. Pentingnya mempelajari materi trigonometri ini, kita bisa aplikasinya di dalam pengukuran. Jadi kalau kita mau mengukur sesuatu dengan tingginya yang sangat tinggi, jadi bisa kita gunakan perbandingan trigonometri. Nah, sekarang akan video pembelajaran ini. Nah, dari video yang tadi kalian amati, apa informasi yang kalian peroleh di sini di dalam video tersebut? Mengukur tinggi pohon. Tunjuk tangan yang mau jawab biar ini nampak. Mengukur tinggi pohon. Jadi bagaimana cara mengukur tinggi pohon tersebut? Kira-kira bagaimana? Oke, rumus perbandingan trigonometri. Selanjutnya kita perhatikan permasalahan. Ini permasalahan yang pertama. Seorang anak tingginya 1,6 meter, berarti 1 meter 60 cm. Kemudian memandang ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak tiang bendera dengan posisi tempat anak tersebut berdiri 8 meter, tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Bagaimana cara mengukur tiang bendera tersebut? Bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, nanti kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri yang ada di RKPD. Silahkan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kemudian kita akan menyelesaikan permasalahannya yang ada di RKPD. Nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan sama Ibu. Silakan dikerjakan RKPD per kelompok. Jadi diharapkan dikerja kelompoknya betul-betul jalan. Kerjakan kerja sama. Mama saya buatkan.
Cepat nih, jangan kelompok. Digambar dulu, sketsa dulu permasalahannya. Tinggi bendera yang mana? Mana tinggi benderanya, Firas? Tinggi benderanya dimisalkan dengan X. Kemudian ada sudut yang terbentuk, sudut elevasinya. Nanti sudut dia memandang ke mana? Ya, dia memandang ke atas. Berapa? 30 derajat. Kemudian jarak tiang bendera dengan posisi anak tersebut mana? Yang mana digambar? Ya, yang itu ya. Udah beres, berarti sekarang tinggi bendera. Silakan dicari, gunakan rumus apakah sin, tan, cos, dilihat komponen yang diketahui dulu. Tinggi anak itu yang mana? Yang 1,6 meter. Ya, dicari dulu. Isi. Nanti dilihat perbandingan mana yang dipakai, sin kah, cos kah, atau tan kah. Apa aja nih yang diperoleh informasinya? Tinggi orangnya bukan. Ini sudutnya. Kemudian Tinggi orangnya. tinggi orangnya di ini. Berarti yang ini Ini jarak pandang. ya ada. Yang ini jarak anak dengan tiang bendera 8. Berarti sisi yang diketahui ini adalah sisi samping kan? Samping. Kemudian mau dicari sisi depan. Ini kan yang mau dicari. Menggunakan perbandingan depan per samping. Iya, depan per samping. Berarti apa rumus yang dipakai? Yang ini tinggi anak. Kemana? Nah, ngerti kan? Tinggi tiangnya X ditambah kemana baru tinggi semuanya. Karena ditambah dengan tinggi tiangnya. Nanti digambar kayak gini di karton. Nanti kita buat. Yang ini kan kita sudah istimewa. Ini yang 45 derajat. Ini boleh juga kalau mau dijawab. Boleh juga kalau mau dijawab tinggi apa? Tinggi mercusuar. Ini digambar dulu, segitiganya, segitiga siku-sikunya. Kita sketsa dulu. Kita cari info-info yang ada di sini. Apa ini? Tinggi mercusuar berapa? 45/3. Berarti yang ini. Kemudian jarak antara objek dengan mercusuar. Ini kita misalkan objek, ya kan? Ini mercusuar. Berarti ini 135 antara mercusuar dengan objek itu. Misalnya kita misalkan orang lagi sini. Dan sudut definisi yang terbentuk adalah sudut yang terbentuk ditanya. Yang mana sudut yang terbentuk? Atau yang
yang cara itu lebih kayak ibu buat boleh juga. Coba buat yang kayak ibu buat. Jawabannya tidak sama. Nanti kita dapat ini berapa? Buat ini kemana buat kan? Kita dapat ini, adiknya. Ini kan dari kemarin. Udah dapat ini, jadi ini dibuang jadi ini yang bendera. Tambah kemana? Jawabannya tidak sama. Iya, caranya beda. Kalian lebih ngerti yang mana? Terserah kita ini. Banyak dia caranya. Banyak caranya. Coba cari cara lagi. Apa enggak? Bulan juga. Ini kan 30 kalau dulu.
Kalau nggak ditanyakan nanti ibu yang bertanya sama kalian. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Oke, soalnya adalah seorang anak tingginya 1,6 meter. 1,6 meter memandang ujung tiang. Memandang ujung tiang bendera dengan sudut elevasi 30 derajat. Panjang anak tersebut terhadap tiang adalah 8 meter. Yang ditanya adalah tinggi tiang benderanya. Jadi jawabannya adalah kita menggunakan rumus tan. Kenapa menggunakan rumus tan? Karena tan itu adalah perbandingan depan per samping. Kenapa menggunakan depan per samping? Karena yang diketahui cuma samping dan juga depan. Sedangkan yang miring tidak ada di dalam soal. Jadi kita menggunakan rumus tan. Jadi rumusnya adalah tan 30 derajat dari sudut elevasi. Tan 30 derajat sama dengan X kurang 1,6 per 8. Kenapa kita menggunakan X kurang 1,6? Karena tinggi tiang di sini adalah seluruhnya, bukan dimulai dari segitiga ini. Sedangkan 1,6 ini adalah tinggi orangnya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sesuai, kita harus mengurangi tinggi tiang seluruhnya dengan tinggi manusia yang memandang terhadap ujung tiang. Jadi selanjutnya tan 30 derajat hasilnya adalah tan 1/3 akar 3 sama dengan X kurang 1,6 per 8. Hasil dari tan 1/3 akar 3 adalah 0,6. Jadi 0,6 sama dengan X kurang 1,6 per 8. Lalu 8 ini dipindahkan ke kiri, sehingga 8 ini dikali 0,6 yang hasilnya nanti 4,8. Lalu 4,8 sama dengan X kurang 1,6. 1,6 ini ditaruh di kiri lagi, sehingga akan ditambahkan dengan 4,8. Jadi 4,8 ditambah 1,6 sama dengan X. 4,8 tambah 1,6 sama dengan 64. Jadi X sama dengan 6,4. Udah ada yang mau ditanyakan? Silakan, yang kurang ngerti boleh ditanyakan. Terus apa? Ya, silakan. Yang jelas pertanyaannya, yang jelas berapa? Oh, ini X kurang 1,6. Ini kan tinggiannya 1,6. Tinggi tiang benderanya X. Sedangkan yang ditanya itu sudut elevasinya 30 derajat. Dari sini, taringnya dari sini. Jadi kita harus mengurangi tinggi ini dengan tinggi ini biar sudah dapat tinggi ini ya. Yang kita butuhkan cuma tinggi ini. Tinggi tiang, tinggi sudutnya. Tinggi sudutnya. Karena tinggi sudutnya nggak ada, jadi sedangkan X ini adalah tinggi seluruhnya. Jadi kita kurang dengan 1,6. Jadi Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Angka 0,6 dari mana? Dari 1/3 akar 3. silakan coba dari di kalkulator 1/3 akar 3 hasilnya 6,6. 1/3 akar 3 ini dari tan 30 derajat. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, beres? Beres. Udah, silakan, itu jangan disebut. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, silakan maju kelompok selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizky Maulana, di samping saya Muhammad Askia. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Soalnya yaitu Denny memiliki sebuah tongkat yang panjangnya 1,5 akar 2 meter. Yang menyatakan tongkat tersebut dicampur sedemikian sehingga ujung bawah tongkatnya membentuk sudut 4,545 derajat terhadap lantai. Berapakah jarak antara ujung bawah tongkat dan tembok? Ini adalah jarak antara ujung bawah tongkat. Ini adalah kita anggap sebagai tongkat. Dan ini adalah dinding. Dan saya adalah X-nya. Ditulis tongkatnya yang mana? Ya kan, biar jelas kan? Yang mana tongkatnya? Tongkatnya yang mana? Di gambar itu. Panjang tongkatnya adalah 1,5 akar 2 meter. Dan turunnya adalah 45 derajat. Jarak antara ujung tongkat dan ujung dinding kita anggap sebagai X. Yang diketahui sisi miring 1,5 akar 2 meter. Jawabnya adalah menggunakan cos 45 derajat sama dengan X per 1,5 akar 2. Cos 45 derajat kita ubah menjadi 1,2 akar 2 sama dengan X per 1,5 akar 2. Jawabannya adalah X-nya adalah 1,5 meter. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tengok terus biar ini. Angkat tangan terus. Silakan. Kenapa menggunakan rumus cos? Karena sisi yang diketahui adalah sisi miring, sementara yang tanya adalah sisi samping. Betul. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Raja, Sarul, udah ngerti semua nih? Udah. Kami tutup untuk kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita buat jadi kesimpulannya apa? Ya. Yang pertama, permasalahan pertama, ada anak melihat, ada seseorang melihat ke tiang bendera. Jadi dari dia cara melihat ke atas itu namanya sudut elevasi. Kalau melihat ke bawah itu namanya sudut depresi. Jadi dari permasalahan ini permasalahannya udah digambar di sketsa seperti ini, seperti yang terlihat di depan. Yang perlu kita perhatikan adalah segitiga yang terbentuk. Ini segitiganya. Dari mata orang memandang tersebut dari kepalanya ke tiang bendera. Nah, jadi ini berarti sekarang yang jadi intinya kita harus perhatikan segitiga yang terbentuk. Cuma sampai di sini aja dia yang segitiganya. Ini yang kita perhatikan. Nah, sehingga kita yang ada di sini adalah depan per samping. Sampingnya ada 8 meter. Maka kita harus menggunakan rumus tan, itu yang paling mudah. Kalau menggunakan rumus cos harus cari dulu nanti miringnya, ya kan? Kalau menggunakan rumus sin harus cari lagi sisi miringnya. Jadi yang paling simpel adalah gunakan rumus tan. Jadi tan alfa rumusnya, tan alfa sama dengan besar kan? Depan per samping. Alfanya adalah 30 derajat, ini yang di sini. Nah, depannya yang ini aja. Ini. Makanya X kurang 1,6. Kenapa? Karena X itu adalah semua tinggi tiang bendera, semua. Sedangkan di segitiga ini yang kita perlukan. Sehingga semua itu dikurang 1,6. Itulah yang ada di sisi segitiga yang di depan ini. Gimana, udah jelasnya sih yang tadi? Nah, sehingga kalau tadinya ya udah yang tadi udah beres ya. Nah, untuk permasalahan kedua ada masalah, ada yang ini yang perlu kita luruskan. Ada sebuah tongkat, bisa
disandarkan ke dinding. Ini tongkatnya, disandarkanlah ke dinding seperti ini. Nah, ini tongkatnya. Kemudian terdapat sudut 45 derajat. Ini dindingnya. Kemudian yang ditanya, apa yang ditanya? Jarak antara ujung bawah tongkat dengan tembok. Ini ujung bawah tongkat. Ini dinding. Inilah yang ditanyakan. Misalkan dengan X. Nah, kita lihat informasi yang ada. Kalau ini sudutnya, sudut alfanya, informasi yang ada sisi miring dan sisi samping. Nanti kalau kita lihat rumus perbandingan trigonometrinya, kalau samping dengan miring apa? Cos. Tinggal gunakanlah rumus cos. Rumusnya adalah samping per miring. Inilah sampingnya X, miringnya 1,5 akar 2. Sudah beres, berasa nggak ada lagi masalah. Gimana? Sudah jelas kira-kira? Jadi kesimpulannya di sini ada 2. Yang pertama, sudut apa yang terbentuk? Sudut elevasi dari mana ke mana? Memandang ke atas. Satu lagi. Sudut depresi apa? Memandang ke bawah. Sudut yang terbentuk itulah nanti kita gunakan untuk perbandingan trigonometri. Perbandingan yang kita gunakan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kota. Udah, silakan ditulis kesimpulannya, buat rangkuman dulu. Setelah ini nanti kita refleksi, kemudian baru ada soal tes pengetahuan, soal formatifnya. Ditulis kesimpulannya dulu. Udah ditulis kesimpulannya? Udah? Kalau udah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi ini jawabannya boleh ditulis di kertas. Ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Nomor 2. Materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah kita lakukan? Apakah materi yang disampaikan atau didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Manfaat apa yang kamu peroleh dari materi pembelajaran? Ya? Kemudian kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Yang jujur ini. Kemudian yang terakhir, apa saja yang akan kamu lakukan agar belajar lebih giat? Dan sekarang kita buat ini tes pengetahuan. Ini kerja masing-masing, nggak boleh lihat kiri kanan, ya. Langsung dijawab di sini di kertas ini. Ambil nih kertas Raja. Darul. Jangan lihat kiri kanan. Waktu 5 menit. Udah bisa kita kumpulkan. Iya.
Udah semua nih kumpul? Oke, ini hasil tes ini nanti kalau yang dapat nilainya di atas KKTP 70 nanti akan ada tindak lanjut, akan ada soal pengayaan. Kalau nilainya di bawah KKTP, di bawah 70 nanti akan ada remedial. Nah, materi hari ini sudah selesai dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Jadi tolong dibaca di rumah ya. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, jadi kita tutup dengan berdoa supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapat berkah dan manfaat. Amin.